Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya akan bicara tentang tiga tipe manusia dalam menyikapi kehidupan, dalam upaya mengembangkan diri. Nah, ternyata manusia itu dalam menyikapi hidup ini, termasuk dalam bersikap untuk mengembangkan dirinya, ada macam-macam tipenya. Coba kita perhatikan sama-sama. Anda termasuk tipe yang mana? Ada tipe yang pertama. Tipe yang pertama ini kita sebut dengan tipe orang yang menzolimi dirinya sendiri. Wih, sadis sekali ya, menzolimi dirinya sendiri. Dan ternyata memang orang itu ada dan banyak sekali tipe orang yang menzolimi dirinya sendiri. Apa itu dan bagaimana contoh-contohnya? Kita bisa lihat tipe orang yang menzolimi dirinya sendiri ini adalah orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk berbuat kebaikan. Tidak pernah berpikir atau merasa bersemangat untuk berbuat hal-hal yang positif untuk mengembangkan diri. Jadi sebenarnya orang ini tanpa sadar ya. Orang kan semua pengen baik. Dia justru sebaliknya, dia merusak dirinya sendiri tapi dia gak pernah tahu. Dia merusak dirinya sendiri tapi dia tidak pernah tahu. Itu bisa tampak dari mana? Dari perilakunya, cara dia menyikapi kehidupan, cara dia menyikapi orang lain. Dan itu sangat jelas. Misalnya ya kan, dia sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sibuk menggosipkan orang lain, memberikan komentar-komentar buruk misalnya di sosial media, jadi kata-kata yang kasar, dan itu banyak. Coba kita baca aja, misalnya ada satu berita misalnya di YouTube gitu, ada berita, kita baca komennya tuh Masya Allah, kata-katanya itu kata-kata yang kayaknya nggak pantas gitu dikatakan kepada orang gitu. Kata-kata yang sangat kasar, kata-kata yang menghina, kata-kata yang benar-benar nggak enak didengar lah. Dan itu dia dengan santai aja menuliskan kata-kata seperti itu. Kemudian perilakunya, dia berbuat sesuka hatinya. Apa yang dia suka dia lakukan. Nggak peduli apakah orang sakit hati atau tidak. Dia nggak peduli omongannya itu membuat orang tersinggung atau tidak. Dia nggak peduli selama dia senang. Apakah dia berpikir untuk kemajuan diri? Enggak, ngapain untuk capek-capek melakukan sesuatu kalau bisa santai-santai aja gitu kan. Nah, inilah tipe-tipe orang yang menzolimi dirinya sendiri. Dan itu banyak. Coba deh kita lihat di antara teman-teman kita, di antara keluarga kita, di antara orang-orang yang terdekat dengan kita. Pasti ada orang-orang yang seperti itu. Mereka gak pernah peduli gitu. Mau apa kayak apa, gak suka-suka dia aja. Dia gak peduli perasaan orang, dia gak peduli keadaan lingkungan. Mau lingkungan hancur pun, mau lingkungan berantakan pun, kalau dia senang dan happy, dia lakukan itu. Ini luar biasa orang seperti itu. Luar biasa jahat maksudnya. Mereka menzolimi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Dan itu ada, dan itu banyak. Ada yang kedua, tipenya orang-orang yang wait and see. Wait and see, nunggu, lihat gitu. Jadi mereka juga nggak sejahat yang pertama. Cuma untuk melakukan hal yang baik itu nunggu nunggu pendorong dari luar. Kalau berkawan sama orang baik, dia bisa jadi baik. Kalau ada lagi moodnya oke, dia bisa berbuat baik pada orang. Kalau enggak ya dia diam aja. Ibaratnya kalau orang di kantor itu kalau nggak ada tugas diam aja, disuruh dikasih tugas baru kerja, itu pun kerjanya ya begitu aja, sebatas mengerjakan selesai gitu. Nah, tipe-tipe orang yang wait and see ini juga termasuk tipe orang yang banyak sekali di dunia ini. Jadi dia kemajuannya itu bergantung kepada ada yang memotivasi atau enggak, dekat dengan orang-orang yang baik dan berprestasi apa enggak. Kalau enggak ya, kalau lagi dekat oke, enggak dekat ya stagnasi lagi, diam lagi gitu loh. Dia menunggu aja. Baik atau tidaknya dia tergantung pengaruh dari luar, bukan dari dorongan dirinya sendiri. Ini tipe orang yang kedua, tipe wait and see. Kita nggak tahu, kita termasuk tipe seperti itu nggak ya? Nah, apa yang ketiga? Tipe yang ketiga,
adalah orang-orang yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Tipe ini sangat jauh berbeda. Jauh banget nih bedanya dari yang pertama sama yang kedua. Mereka jauh berbeda. Mereka itu selalu berjuang, berusaha mengisi hidupnya dengan hal-hal positif untuk merubah diri menjadi lebih baik. Jadi kalau kita ketemu dengan orang seperti ini, mereka adalah orang yang sibuk mengembangkan dirinya, sibuk mengembangkan bakat, keterampilan, talenta, kelebihan yang diberikan kepadanya. Dia kembangkan, dia terus belajar, terus berlatih. Kita lihat orang seperti itu. Terus dia dalam bicaranya, dia selalu bicara hal-hal yang baik, berbicara hal-hal yang positif. Dia malu kalau yang keluar dari ucapannya itu hal-hal yang menyinggung orang lain. Beda yang pertama itu gak peduli. Mau lu sakit hati, mau kagak, gue gak peduli gitu. Tapi kalau yang ketiga ini dia malu kalau kata-katanya itu gak bermutu. Dia malu atau dia sedih kalau kata-katanya itu membuat orang lain sakit hati. Jadi dia selalu menjaga perkataannya, dia selalu menjaga tindakannya kepada orang lain, dia selalu respect kepada orang lain, hormat kepada orang lain. Dan dia berbuat kebaikan tanpa harus terpengaruh. Contohnya begini, ada kan orang yang berbuat baik, menolong orang lain kalau lagi ada hartanya gitu, lagi berduit, bantu. Kalau enggak, dia enggak gitu. Dia tetap berusaha untuk membantu orang lain. Kalau dia punya duit, dia bantu. Nggak punya duit, dia bisa bantu dengan tenaganya. Dia bisa bantu dengan idenya. Jadi dia punya banyak alasan untuk berbuat kebaikan. Tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh situasi. Dalam keadaan sakit pun sepertinya orang itu nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau sakit. Tapi dia tetap bisa berbuat sesuatu. Kenapa? Karena dia merasa kalau dia sakit, itu dia bersabar, doa-doanya akan dikabulkan, maka kesempatan dia mendoakan orang lain yang sebanyak-banyak. Hebat gak nih? Dalam keadaan sakit pun dia bisa berbuat baik. Dalam keadaan gak punya pun dia masih bisa nolong orang, masih bisa bantu orang. Dalam keadaan paling menderita pun dalam hidupnya dia tetap masih bisa paling tidak memberikan wajah yang tetap tegar dan penuh semangat. Jadi kalau kita lihat orang-orang seperti ini, kayaknya kita mau, ini anekdotnya aja ya, kita agak susah mau nolong dia. Kenapa? Kayaknya mukanya tuh gak pernah kelihatan muka susah gitu. Mau ditolong, kayaknya dia gak susah nih. Wajahnya selalu ceria-ceria aja. Padahal hidupnya susah. Tapi karena dia begitu ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan kesusahannya pun dia tidak ingin tampakkan kepada sahabatnya, kepada saudaranya. Dia tetap menampakkan wajah yang tegar, wajah yang penuh dengan semangat hidup. Nah, inilah tipe-tipe manusia dalam menyikapi kehidupan ini, dalam mengembangkan dirinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang tipe yang ketiga, atau paling tidak berjuang menuju ke tipe yang ketiga ini. Nah, terus semangat. Artinya setiap orang pasti punyalah hal-hal yang buruk dalam dirinya. Tapi orang-orang yang hebat adalah orang yang tahu dia punya banyak kelemahan, tapi dia berjuang terus untuk memperbaiki dirinya supaya kita termasuk menjadi tipe yang ketiga ini. Itu tipe orang-orang yang selalu berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, sampai bertemu lagi dan jangan lupa subscribe and share. Sampai jumpa.